Berita. Ya nih, ingatkan juga buat teman-teman yang udah hadir di Zoom, boleh mengaktifkan kameranya biar kita bisa saling lihat, saling sapa juga. Oke, Shalom Abang, Kakak, dan teman-teman, juga Ibu Agung. Yang terkasih, semoga dalam keadaan sehat semua dan berbahagia. Selamat datang di Persekutuan Umum siang hari ini yang akan mengangkat tema Movers and Shakers. Sebelum kita memulai PU, ada beberapa peraturan yang mau aku bacain yang perlu kita taati selama berlangsungnya PU hari ini. Yang pertama, kita mematikan mic selama PU kecuali saat dibutuhkan, misalnya menjawab sapaan WL atau pembicara. Yang kedua, peserta PU diharapkan mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir dengan sikap yang baik. Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman, namun tidak mengurangi kehikmatan dalam beribadah. Yang keempat, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama _ jurusan angkatan. Contohnya, Raja _ Fisika 20. Nah, mari kita memasuki saat hening. Saat hening dimulai. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami semua telah hadir dalam Meet ini, berkumpul kembali bersama untuk mengikuti persekutuan kami pada hari ini. Bapak yang Maha Baik, berkatilah kami semua dari awal pertengahan hingga akhir, agar kami semua dapat mengikuti berjalannya PU hari ini dengan baik. Tuhan, Engkau yang berkati kami, agar persekutuan kami ini berjalan dengan hikmat, dengan penuh kekudusan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan melihat dan menyelidiki hati kita. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, supaya janji Allah digenapi. Persiapkan diri selalu agar berkenan di hadapannya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, dari Mazmur 26 ayat 2. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu,
menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Menyanyi bersama kembali. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan akan hidup dalam kebenaran-Mu. Mazmur 26 ayat 2-3. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Mazmur 72 ayat 19. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Baik teman-teman, selanjutnya kita memasuki firman Tuhan dengan tema Move and Shakers yang akan dibawakan oleh Ibu Agus. Untuk Ibu Agus dipersilahkan. Oke, Shalom, selamat siang. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Jelas. Shalom Ibu, jelas. Shalom Bu, Oke. jelas Bu. Ya, mari kita bersama meminta pimpinan Tuhan untuk pengertian hikmat yang dari Tuhan akan bagian dari Alkitab yang akan kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki bagi hidup kami. Berbicaralah dengan
bahasa yang paling sederhana. Dan sementara firman ini kami dengar, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang mengubahkan kami. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Berfirmanlah Tuhan, sebab setiap kami telah siap untuk mendengar. Amin. Anak-anakku, para mahasiswa yang dikasihi Tuhan, hari ini saya diberi tema, ya, diberi kesempatan untuk berbagi tentang firman Tuhan dengan tema Movers and Shakers. Minta tolong untuk share screen. Ya, ketika saya dihubungi untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, bayangan yang ada pada saya, movers dan shakers itu seperti ini. Ya, sebuah mesin yang berguna sebagai penggerak. Bayangan saya adalah generator, kemudian shakers adalah alat untuk penggoyang media yang biasa kita temukan di lab mikrobiologi, digunakan untuk menggocok media sehingga media ini menjadi terus homogen dan memungkinkan untuk cairan beserta komponen yang ada dalam media tersebut bercampur satu sama lain. Ya, nah bayangan saya demikian. Nah, mungkin ketika Anda mendapatkan tema tersebut di-share oleh pengurus akan sama. Apa yang dimaksud dengan movers, apa yang dimaksud dengan shakers, mari kita mencoba mengerti kehendak Tuhan yang kali ini kita ambil dari Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Adakah yang dapat membacakan untuk saya? Untuk kita semua, Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Loli, mungkin Loli sudah ketemu? Ya, Bu. Ya. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 25. Semuanya nih ya, Bu. Ya. Keluaran 2 ayat 11 sampai 25. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang. Lalu dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuyel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan."
Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih. Bagian yang sama tentang cerita ini ditulis dengan agak sedikit berbeda dalam penekanannya dalam Kisah Rasul 7 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Nah, bagian dari Alkitab yang akan kita pelajari saat ini bercerita tentang seorang tokoh yang sudah sangat kita pahami. Bagaimana Tuhan memakai Musa dari awal ketika dia dipanggil ya masuk dalam satu masalah bahkan ketika dia masih kecil. Kita lihat slide berikutnya. Nah, Musa dilahirkan ketika keadaan bangsa Israel ada di dalam tanah perbudakan. Nah, Tuhan punya rencana atas hidup Musa sehingga kita tahu bahwa ketika ada satu aturan yang merugikan bangsa Israel di tanah pembuangan tadi, maka Tuhan menyelamatkan Musa dengan cara mengirimkan Musa melalui aliran air ke putri Firaun. Dan di sini Musa mendapat segala kemewahan duniawi. Ya, kita bayangkan bahwa seorang anak hidup di tengah-tengah istana dan itu pasti akan menjadi nilai kemewahan yang dia miliki. Nah, kemudian di dalam bagian Alkitab yang lain tadi dinyatakan di dalam Kisah Rasul bahwa selama Musa di dalam istana, dia dididik dengan luar biasa. Ya, artinya bahwa dia memiliki nilai plus dibandingkan anak-anak bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, lalu bagian Alkitab ini memberikan penegasan bagi kita bahwa pada usia 40 Musa ini melihat keluar. Ya,
Nah, apa yang dilihat? Bahwa Musa melihat kondisi saudara-saudaranya dalam kondisi yang tidak nyaman. Bahkan saat dia keluar dari istana itu, dia melihat bahwa saudaranya hidup dalam tekanan, kekejaman, sehingga dia dengan spontan, emosional, berusaha membela atau menolong saudaranya ini dengan cara mematikan atau membunuh orang yang berlaku kejam terhadap saudaranya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hal itu dilakukan oleh Musa dalam kondisi sembunyi. Tetapi ketika dia kembali keluar, ada orang yang tahu perbuatannya. Ya, nah, hal ini juga diketahui oleh Firaun, dan Firaun akan merancangkan kematian untuk Musa. Hal tersebut menyebabkan Musa pergi dari istana, ya. Nah, lalu kemana dia pergi? Mari kita lihat di slide berikutnya. Perjalanan keluar istana mengantar Musa sampai ke daerah Midian. Nah, di sini seperti layaknya orang yang bepergian pada zaman itu, maka mereka akan mencari sumber air. Nah, disinilah Musa menolong anak-anak seorang imam, ya, yaitu yang nantinya akan menjadi mertuanya, memberi makan domba-domba gembalaan mereka. Dan hal itu menjadi cara Tuhan untuk memelihara Musa di padang gurun, ya, atau di tempat pelariannya. Selanjutnya, orang tua dari gadis-gadis yang ditolong oleh Musa ini memanggil Musa untuk masuk ke dalam keluarga mereka. Dan akhirnya Musa mendapatkan salah satu anak dari orang ini. Dan orang ini adalah Yitro, yaitu mertua Musa. Dan kita lihat di dalam bagian Alkitab Keluaran tadi bahwa Yitro bukanlah orang yang biasa. Yitro adalah seorang imam, artinya di dalam kehidupan rohani dia memiliki nilai lebih di atas rata-rata orang yang di sekitarnya. Lalu berapa lama Musa tinggal di situ? Ternyata Musa mengalami atau Musa menjalani masa pelarian itu selama 40 tahun. Dan kemudian pada bagian Keluaran tadi dinyatakan bahwa bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Allah. Dan teriakan mereka didengar Allah, sehingga Allah berusaha mencari, ya, atau katakanlah mewujudkan janjinya kepada Abraham untuk menolong mereka. Apa yang dilakukan Allah? Yaitu dia memanggil Musa. Masih ingat bagaimana cerita pemanggilan Musa? Musa merasa bahwa dirinya ditolak oleh saudara-saudaranya. Ya, bahkan di dalam bagian Alkitab kisah para rasul tadi dinyatakan karena Musa pada saat bertindak salah tadi membunuh orang Mesir itu menurut kisah para rasul Musa merasa bahwa dia bisa menolong atau akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk menolong mereka, tetapi orang-orang atau saudara-saudaranya tadi menolak mereka. Nah, kisah ini sudah kita pahami sejak kita mengikuti sekolah minggu. Ya, nah, lalu apa yang akan kita lakukan saat ini? Mari kita lihat dengan bercermin pada proses yang dijalani oleh Musa. Nah, proses yang pertama bahwa
Musa menjalani turning point, satu titik balik dari kondisi yang secara duniawi sangat nyaman, yaitu zona nyaman, comfort zone, ya, hidup di dalam istana dengan segala kemewahannya, bahkan dia memperoleh pendidikan yang luar biasa. Tetapi kemudian ketika Tuhan mengizinkan dia keluar dan melihat, ternyata dia mengambil keputusan untuk meninggalkan semuanya itu. Ya, nah inilah yang harus kita sadari pertama, bahwa Allah memproses Musa dengan turning point, keluar dari zona nyaman. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di dalam Ibrani 11 ayat 24-25 di situ dinyatakan bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan pada upah. Jadi, turning point yang dilakukan oleh Musa adalah karena dia sadar bahwa segala kenikmatan yang dia lakukan atau dia terima adalah kenikmatan yang sementara, ya, dan dia berpindah atau dia memutuskan untuk mengarahkan pandangannya kepada upah surgawi. Lalu, apakah ketika dia lari itu sudah atau dia melihat keluar itu sudah selesai, atau ketika dia meninggalkan istana itu sudah selesai? Ternyata ada proses yang kedua yang mungkin bagi kita secara manusiawi itu menyakitkan, yaitu rejection atau penolakan. Nah, ketika dia berusaha kembali untuk mendekati saudara-saudaranya yang ketika itu sedang berkelahi, maka saudara-saudara itu justru menolak dia, menyatakan bahwa siapakah engkau ini? Ya, artinya mereka tidak mau kehidupan mereka dicampuri. Nah, kondisi yang seperti ini tentu saja akan membuat kita down. Bayangkan ketika kita berinisiatif menolong seseorang, tetapi pertolongan kita ditolak. Nah, pastilah hal itu akan dialami oleh Musa pada saat itu. Ya, sehingga kalau secara psikis pasti dia akan down sekali. Ya, lalu apa yang dilakukan Tuhan untuk Musa, atau bagaimana cara Tuhan memproses Musa pada tahapan yang ketiga kita lihat. Nah, Tuhan membawa Musa ke dalam sebuah tempat pendidikan, ya, saya menyebutkan di sini sebagai kampus rohani. Di mana dia ditempatkan? Dia ditempatkan di daerah Midian. Bersama dengan siapa? Dengan keluarga seorang imam, yaitu Yitro. Ya, nah disinilah dia masuk ke dalam sebuah kampus rohani. Tidak diceritakan dengan persis bagaimana Yitro mengajar Musa dengan begitu detail, tetapi kita tahu bahwa Yitro mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan pada Musa untuk memimpin bangsa yang dititipkan Allah bagi dia untuk dipimpin. Nah, kita lihat selanjutnya dari slide 6 kita melihat bahwa panggilan Tuhan pada Musa tidak menyediakan hal-hal yang enak. Ya, panggilan Tuhan pada Musa
justru membawa Musa pada kampus rohani yang sangat susah. Mengapa? Karena Musa mendapatkan beberapa model pembelajaran yang dilakukan atau diberikan oleh Tuhan tidak secara bertahap. Ya, tetapi model pembelajaran ini dialami Musa dalam waktu yang sama ketika dia memimpin bangsa Israel. Lalu apalagi yang membuat Musa susah? Ya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, mereka susah sekali untuk diberitahu. Nah, saya mencuplik beberapa istilah proses pembelajaran yang kita terima pada saat ini, bahwa Musa mempelajari atau belajar di dalam kampus rohani yang Tuhan berikan melalui case study atau case study. Kalau kita lihat definisinya, case study adalah bentuk stimulasi berdasarkan kasus yang ditemui. Nah, Musa demikian, setiap saat dia menemui kasus. Ya, dan apa yang dilakukan? Ya, dia kembali mencari referensi, mencari jurnal rohani terbaiknya, yaitu sabda Tuhan sendiri. Ya, lalu yang kedua, Musa juga melakukan model pembelajaran small group discussion, ya, di mana metode pembelajaran ini adalah pembelajaran yang aktif, ya. Peserta didik dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan atau mendiskusikan beberapa permasalahan. Nah, di dalam kepemimpinan Musa, Yitro, mertuanya, memberikan advice bahwa Musa harus membagi kelompok-kelompok kecil agar tidak terlalu berat tugas yang dia terima untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ya, inilah yang dilakukan Musa di dalam kampus rohani. Lalu yang ketiga, Musa juga belajar dengan cara project based learning atau PBL, ya, di mana metode ini adalah suatu pendekatan belajar yang mengharuskan siswa berkolaborasi, keterampilan komunikasi, dan ikut memecahkan masalah. Masih ingat bagaimana mujizat pertama itu muncul bagi kehidupan bangsa Israel saat melarikan dari tanah Mesir? Ya, mereka harus masuk atau berhadapan di Laut Teberau. Dan mujizat ini terjadi, laut ini terbelah adalah karena kuasa Allah. Dan inilah proses di mana Musa menghadapi project based learning. Bagaimana dia harus belajar dan berkolaborasi dengan bangsa Israel tadi untuk dapat menyeberang tepat pada waktunya. Ya, sehingga kita lihat atau kita ketahui bahwa segera setelah bangsa Israel melewati, maka di belakang mereka laut itu menutup. Nah, artinya bahwa di situ ada kolaborasi, ada komunikasi satu sama lain, dan ada kontribusi. Nah, kemudian kita lihat model pembelajaran yang keempat adalah discovery learning, yaitu model penyingkapan atau penemuan. Ya, apa yang mereka temukan? Mestinya di dalam kepemimpinan Musa, bangsa Israel dapat menemukan kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena saat mereka berjalan di dalam siang hari, mereka mendapatkan sebuah payung awan. Ya, namun ketika mereka berjalan pada malam hari, ada tiang api. Yang mestinya discovery learning ini mereka peroleh.
Ya, Musa merasakan bahwa pertolongan Allah luar biasa di dalam pelayanan dia. Ya, roti mana yang mereka terima, burung yang mereka terima di padang itu menjadi bukti bahwa Allah tidak melepaskan bangsa Israel ini begitu saja. Bahkan Allah menolong mereka untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, dari sini kita tahu ya bagaimana Musa itu dididik, diproses oleh Tuhan dari zona yang tidak nyaman ya, masuk ke dalam zona yang benar-benar bikin stres secara manusiawi. Mungkin kalau sekarang Musa harus minum banyak sekali air mineral, atau katakanlah Musa harus mengkonsumsi banyak sekali multivitamin untuk menekan semua stresnya. Ya, tetapi Musa boleh melewati hal tersebut. Karena kita lihat pada slide berikutnya, Musa memiliki karakter yang luar biasa. Ya, saya mulai dari karakter yang paling bawah. Karakter lemah lembut dimiliki oleh Musa. Kelemah lembutannya ini justru yang membawa Musa kepada kesalahan besar. Apakah itu? Yaitu membunuh orang Mesir. Ya, hatinya yang lemah lembut tidak mampu melihat bahwa saudaranya dalam keadaan kesakitan dan membuatnya salah dalam melangkah. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, karakter Musa yang saat itu dia dibesarkan ya selama 40 tahun di istana, ternyata dia masih memiliki kerendahan hati. Dari mana dia peroleh itu? Ya, tentu saja dari Tuhan, dan Tuhan menunjukkan karakter ini pada orang-orang di sekelilingnya. Sebagai seorang yang terdidik di istana, tetapi dia masih dapat mendengar atau mengambil sikap atas masukan yang dia terima dari mertuanya. Nah, sikap rendah hati juga ditunjukkan oleh Musa. Dia tunduk sepenuhnya kepada seluruh pengaturan Tuhan melalui perintah-perintahnya. Nah, kemudian karakter percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan. Ini nampak sekali dalam kehidupan Musa dalam perjalanannya memimpin bangsa Israel. Kepercayaan, kesetiaan, dan komitmen dia untuk mengandalkan Tuhan selalu dia lakukan. Sehingga setiap ada masalah, dia tidak lari kemanapun. Tetapi dia lari untuk bertemu pada Tuhannya, pada kekuatannya, ya, yang memberi dia kekuatan rohani. Nah, kemudian karakter yang muncul dari kepemimpinan Musa adalah manajer yang baik. Bagaimana dia melakukan hal itu? Dia memberikan solusi bertingkat dari tingkat yang rendah, 10 orang, ya, dengan satu pemimpin, selanjutnya 50, 100, dan 1000. Ini memungkinkan bagi Musa untuk mengkolaborasi seluruh pekerjaan atau seluruh tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, next slide. Saat ini tersaji bagi kita sebuah tema movers and shakers, ya, yang dapat diartikan sebagai penggerak. Artinya gerakan atau kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu sudah dilakukan oleh Musa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan? Ya, saat ini kita
bergerak dari bagaimana kita melakukan pendidikan sebelumnya untuk mahasiswa baru ke model pendidikan yang lebih baru, ya, yang mungkin kalian rasakan berbeda dengan pendidikan sebelumnya. Nah, movers juga berarti kita berpindah atau bergerak dari zona yang nyaman. Ya, mungkin kemarin kita banyak dibantu oleh guru-guru, tetapi sekarang kita belajar dengan teknik atau dengan trik yang benar-benar mandiri. Artinya kita keluar dari zona nyaman. Ya. Lalu yang kedua sebagai seekers. Nah, seekers di sini tidak seperti penggojok, tetapi dia berpengaruh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Ya, atau katakanlah sebagai influencer, meyakinkan orang yang ragu-ragu. Nah, melihat kisah Musa, maka kita dapat mengetahui bahwa kita dapat menggerakkan dan meyakinkan orang yang masih ragu-ragu jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita meninggalkan zona nyaman, mungkin itu lifestyle, mungkin itu hobi, mungkin itu kegemaran, dan mungkin membawa kita ke zona yang disebut sebagai rejection atau penolakan. Lalu yang kedua, kita mesti bertindak sesuai waktunya Allah. Kesalahan Musa di awal adalah dia bertindak menurut pikirannya. Ya. Nah, sebagai seorang pemimpin yang Tuhan tempatkan di FSM, maka kita dapat melakukan analisa bahwa kita harus bergerak menunggu waktunya Allah. Waktunya Allah itu kapan? Sekarang, saat ini, di mana? Di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Lalu yang ketiga adalah zona yang betul-betul tidak nyaman. Bagaimana kita harus menikmati proses dari Allah. Dan cara untuk menikmati proses dari Allah adalah kita tunduk sepenuhnya pada pengaturan kehendak Tuhan. Apakah itu gampang? Tidak. Karena kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus menunggu waktunya Allah, dan kita harus menikmati setiap proses dari Allah yang mungkin menyakitkan. Tetapi itu harus kita lakukan karena Allah mau memakai kita sebagai penggerak dan juga sebagai alat Allah untuk menyatakan kebenaran, mempengaruhi kanan kiri kita, ya, sebagai seekers untuk menyatakan kebenaran bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, inilah saatnya bagi kita sebagai mahasiswa, ya, mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika yang mestinya memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Selamat dan terus menjadi movers dan shakers. Tuhan menggerakkan, memimpin, dan bekerja memproses hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, baik buat teman-teman, kakak dan abang sekalian, firman ini bagi kita yang memiliki pertanyaan terkait tema dan renungan juga firman pada hari ini, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya.
Mungkin dari teman-teman, kakak dan abang, mungkin belum ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan lewat chat atau mungkin lewat grup nantinya. Nah, aku mau kasih sedikit kesimpulan yang aku dapat dari firman ini dan renungan pada hari ini, yaitu dari tema movers and shakers, dari mana movers ini mengartikan berpindah dari zona nyaman, shakers ini seperti kita harus berpindah dari kemalasan, zona-zona nyaman yang memperlakukan kurang baik dalam hidup kita. Contohnya, malas belajar, kita harus bisa mandiri untuk belajar. Di Shakers, itu mengartikan kita harus menjadi peyakin, untuk meyakinkan orang-orang yang hilang akan Tuhan, yang hilang akan jalan, atau teman-teman kita yang sudah mulai lupa akan Tuhan. Kita harus selalu mengingatkan kebenaran dan ingatkan untuk selalu ingat akan Tuhan, selalu andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita harus menikmati proses dari Allah, tunduk kepada Allah, dan kita harus keluar dari zona nyaman kita, menunggu dan menikmati proses Allah, dan Allah mau memakai kita sebagai alat untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa diberikan dalam bentuk GoPay, OVO, dan Dana di nomor 0821 377 727248, Bank BNI 0697869953 atas nama Lolita Sari Borutampuawon. Bisa juga menggunakan barcode yang sudah ada di layar. Untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan, contohnya RP 100.001. Ada ayat yang mau aku bacakan untuk melengkapi persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dari 2 Korintus 9 ayat 7. Dan selanjutnya ada liputan PU yang akan dibacakan oleh Kak Elsa. Untuk Kak Elsa dipersilakan. Oke, Angel, makasih. Shalom teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan dalam kondisi sehat terus ya di pandemi saat ini. Terus kenalin juga, aku Elsa dari Matematika 19 akan menyampaikan liputan PU kita hari ini tanggal 17 September 2021. Nah, pertama-tama aku mau ngucapin happy birthday nih untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Ada Nadia dari Statistika 19, Sharon dari Biotek 2020, Sari dari Kimia 19, Kak Indah dari Kimia 18, dan Kak Tiara dari Fisika 17. Nah, aku juga mau membacakan ayat ulangan 5 ayat 33 untuk teman-teman yang berulang tahun nih. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Selamat ulang tahun ya teman-teman, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu. Nah, ini kita dari Dana Usaha PMK juga ada PMK FSM Store nih. Jadi untuk teman-teman yang misalnya mencari-cari makanan untuk jadi cemilan, lalu juga ada buku rohani, top up pulsa dan saldo imani, lalu juga ada alat-alat elektronik. Bisa langsung aja nih cek IG PMK FSM Store atau juga bisa langsung kontak person yang tertera di slide ini, ada Nathan dan Cinara. Oke, ini juga sebentar lagi
kita dari PMK FSM akan mengadakan PRMB. PRMB ini Pembinaan Rohani Mahasiswa Baru 2021. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman, karena PRMB ini acaranya cuma sekali dalam setahun aja nih, dan juga di acara ini kita akan ada banyak kegiatan dari belajar firman Tuhan, terus bersekutu dengan teman-teman lainnya, dan juga sedikit bocoran juga ada games nih besok teman-teman. Jadi jangan sampai lupa untuk datang, khususnya teman-teman angkatan 2021 nih, pukul 8.45. Nah, ini kita dari PMK juga ada perpustakaan PMK nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin membaca koleksi-koleksi buku yang ada di PMK FSM, boleh langsung aja menghubungi Kak Ian. Kita dari PMK juga ada PMK Got Talent nih. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai bakat dan juga kreativitas yang ingin disalurkan, bisa langsung aja nih ikut PMK Got Talent. Boleh juga ajak teman-temannya yang lain. Nah, ini untuk ikutnya gimana? Bisa langsung aja hubungin kontak person tertera di layar ya. Nah, jangan lupa juga untuk follow dan subscribe sosial media kita nih ya. Di IG itu ada PMK FSM Undip dan PMK FSM Store. Lalu di YouTube ada PMK FSM Undip, dan kita juga ada official line account-nya nih teman-teman. Jadi jangan sampai lupa di follow dan subscribe ya. Oke, sekian dari aku. Ini liputan PU kita minggu ini. Selanjutnya aku kembalikan ke Angel. Ya, terima kasih Kak Elsa atas pembacaan liputan PU-nya. Tuhan memberikan penyertaan dan kuasa atas hidup kita. Tuhan memberikan kemenangan atas hidup kita. Tidak perlu merasa takut dan khawatir akan hidup ini. Berpegang teguhlah pada kebenaran karena Tuhan bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebelum kita berdoa, aku mau bacain pokok-pokok doa. Pokok doa yang pertama, doakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KP, maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta keluarga. Yang ketiga, doakan agar proses vaksinasi di Indonesia dapat berjalan lancar dan pandemi ini segera berakhir. Yang keempat, doakan agar kegiatan PRMB hari kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 September dapat berjalan dengan baik. Pokok-pokok doa ini akan dibawakan dalam doa oleh Ibu Agung sekaligus menutup PU kita hari ini. Untuk Ibu Agung, dipersilahkan. Oke, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu atas hidup kami tidak pernah berhenti sedetik pun. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan pada siang hari ini. Kami boleh mengerti bahwa Engkau memiliki rencana bagi hidup kami. Dan rencana itu adalah rencana yang indah bagi kami maupun bagi orang-orang di sekeliling kami. Ajar kami Bapa, agar kami terus dapat menjadi penggerak dan dapat menjadi orang-orang yang senantiasa mengajak sekeliling kami untuk terus menikmati semua pemeliharaan yang dari Engkau. Mampukan kami Tuhan agar kami tetap dapat memegang komitmen untuk terus pada panggilan yang sudah Engkau tetapkan bagi hidup kami. Bapa, kami saat ini bersatu hati mendoakan agar setiap anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Baik itu pengerjaan skripsi, pengerjaan KP, ataupun anak-anak PMK yang telah lulus, biarlah Engkau sediakan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui pekerjaan yang mereka dapatkan, mereka semakin memuliakan Engkau. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan memohon agar Engkau berkenan campur tangan untuk kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta keluarga. Sehingga Tuhan melalui setiap anggota ini, kami boleh terus berbagi berkat dengan kesehatan yang kami miliki, terlebih lagi dengan perekonomian, kami boleh terus menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, agar vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dimanapun
tempatnya dilaksanakan dan boleh segera mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Dan biarlah Tuhan menjadi jalan bagi pandemi ini untuk segera berakhir. Engkau terus turut campur tangan Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengambil kebijakan dalam hal ini, maupun untuk setiap pelaksana di lapangan. Biarlah Engkau sendiri yang terus dan senantiasa memberi kekuatan bagi mereka untuk dapat melaksanakan program ini. Bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil, biarlah kami boleh dan terus mendukung program ini dengan segala kekuatan kami. Bapa, saat ini kami juga memohon penyertaan-Mu untuk pelaksanaan kegiatan PRMP hari kedua yang akan dilaksanakan besok pagi. Engkau terus campur tangan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah Engkau tempatkan di kampus FSM. Biarlah Engkau memberikan bagi mereka kekuatan agar mereka dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah untuk kemuliaan-Mu di Fakultas Sains dan Matematika. Demikian juga untuk panitia yang sudah Engkau siapkan, Engkau juga berikan hikmat dan pengetahuan sehingga apa yang mereka siapkan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Semua pembicara yang terlibat, biarlah Engkau juga berikan berkat yang berlimpah-limpah, agar apapun yang mereka lakukan untuk pelayanan kami ini boleh dan terus kami rasakan sebagai berkat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kuasa-Mu sendiri kami boleh mengikuti acara ini, persekutuan umum PMK FSM dari awal hingga akhir tanpa suatu hambatan. Dan kami mau kembalikan semua ucapan syukur ini melalui ibadah kami sehari-hari. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dan orang-orang di sekeliling kami boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih Ibu Agung, terima kasih teman-teman, kakak, abang yang sudah hadir untuk mengikuti PU hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semangat terus kuliahnya. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Terima kasih Bu Agung. Terima kasih Bu Agung. Iya, terima kasih. Shalom. Shalom, Bu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman semuanya.